Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pasar persaingan sempurna. Artinya apa? Artinya adalah jumlah pelaku ekonomi itu sangat banyak dalam pasar tersebut, sehingga tidak ada satupun individu atau perusahaan yang cukup besar mempengaruhi harga pasar. Itu adalah definisi dari persaingan sempurna. Dan kemudian apa karakteristiknya? Jadi ada 5 hal, ciri khas atau karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah jumlah penjual dan pembeli itu banyak dalam pasar tersebut. Yang kedua, produknya itu rata-rata sama atau homogen. Dan yang ketiga, penyebaran informasinya sempurna. Ini artinya adalah tidak ada satu perusahaan atau individu yang memiliki informasi lebih dari yang lainnya. Jadi semua sama informasi yang mereka dapatkan. Yang keempat, produsen dan konsumen itu menerima harga yang berlaku di pasar. Itu ya. Dan yang terakhir, mereka bebas keluar masuk pasar. Jadi kalau ada pendatang baru, ya dia gampang untuk masuk ke pasar persaingan sempurna. Kalaupun ada yang keluar, juga mereka gampang untuk keluar. Nah, kalau saya ringkas, jadi apa sih yang perlu kita perhatikan atau kita pahami dari pasar persaingan sempurna itu? Ada 4 hal ya. Yang pertama adalah harga itu ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Itu. Kemudian perusahaan yang ada di sana itu bersifat price taker. Artinya mereka hanya menerima harga yang berlaku di pasar. Mereka tidak bisa menciptakan harga pasar sendiri. Suka-suka mereka nggak bisa. Jadi mereka hanya bisa menerima. Kemudian implikasinya dari pasar persaingan sempurna ini tidak adanya persaingan langsung yang intens antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Begitu. Sehingga dalam jangka panjang tidak ada perusahaan yang bisa memperoleh laba di atas rata-rata dari perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi mereka semua sama labanya. Oke, nah kalau secara umum itu bagaimana sih perilaku produsen dalam dunia persaingan itu? Mereka tuh pasti menginginkan 3 hal ya. Pasti mereka tuh ingin, keuntungan yang sebesar-besarnya, ingin dapat keuntungan yang at least normal lah, kalau nggak dapat keuntungan yang besar, setidaknya normal. Ataupun ketika mereka rugi, tapi ruginya itu ya sedikit, tidak parah-parah banget gitu ya, meminimalisir kerugian. Nah itu caranya bagaimana? Jadi cara supaya bisa memaksimalkan keuntungan, yaitu dengan cara menyesuaikan tingkat produksinya. Sehingga jumlah dari nilai pendapatan marginalnya itu harus sama dengan biaya marginalnya. Baru mereka bisa mendapatkan keuntungan yang seperti 3 hal tadi itu ya. Keuntungan yang besar atau keuntungan yang normal dan kerugiannya pun tidak terlalu parah-parah banget, meminimalisir kerugian. Oke. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa itu pasar monopoli. Jadi artinya monopoli hanya ada satu perusahaan yang mendominasi pasar untuk produk dan jasa tertentu. Oke, di sini kita bisa paham ya. Kemudian apa sih ciri khas dari pasar monopoli itu? Di sini ada 4 hal. Yang pertama adalah hanya ada satu perusahaan yang menguasai seluruh atau sebagian besar pasar gitu. Yang kedua, produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini itu tidak memiliki produk pengganti atau substitusi. Nggak ada barang pengganti yang sempurna seperti punyanya dia. Ini kalau dulu ya, biasanya itu perusahaan negara ya, seperti perusahaan listrik, perusahaan air. Jadi yang mereka hasilkan itu ya nggak ada penggantinya, ya mereka satu-satunya produsen atau penyedia jasa tersebut. Nah, ini terdapat hambatan yang sangat tinggi bagi perusahaan lain untuk bisa memasuki pasar tersebut karena modalnya cukup besar, biaya yang juga sangat besar untuk dikeluarkan. Kemudian tidak bisa sembarang perusahaan itu punya resource untuk bisa seperti perusahaan monopoli ini. Kemudian memiliki kekuatan untuk bisa menentukan harga jual produk. Karena dia satu-satunya penjual produk tersebut, maka dia bisa menentukan harga menurut ininya sendiri, menurut perusahaannya sendiri. Jadi tidak harus mengikuti apa yang ada di pasar gitu. Itu kelebihan, bisa juga sebagai kelemahan dari pasar monopoli ya. Oke, kita sekarang lanjut ke pasar oligopoli. Apa sih artinya? Jadi ada keberadaan sejumlah kecil perusahaan yang saling bersaing. Jadi kalau pasar persaingan sempurna itu jumlahnya besar dalam satu pasar, kalau yang monopoli hanya ada satu,
Kalau oligopoli itu ada sejumlah kecil perusahaan yang saling bersaing. Nah, ciri khasnya apa? Jadi jumlah perusahaan yang ada di pasar ini itu cukup terbatas ya, jumlahnya sangat kecil. Kemudian terdapat interdependensi yang tinggi antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain dalam industri ini. Jadi adanya saling ketergantungan karena jumlahnya kecil sehingga mereka itu saling bergantung. Dan yang ketiga, produk yang dihasilkan itu ada yang bersifat homogen, sama, dan juga ada yang berbeda atau diferensiasi. Itu oligopoli. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan harga pasar dari ketiga struktur pasar yang tadi. Jadi yang pertama, kalau pasar persaingan sempurna, penentuan harganya itu ditentukan oleh kekuatan pasar, ya. Nah, kalau yang kedua, monopoli, perusahaan yang bisa memegang kekuasaan itu memiliki kebebasan dalam menentukan harga, karena dia satu-satunya penyedia jasa di situ. Nah, kalau pasar oligopoli, harganya itu harus mempertimbangkan tindakan pesaingnya. Jadi dia harus cari tahu nih, oh pesaingku ternyata sekarang meninggikan harga, oh menurunkan harga. Jadi dia harus mempertimbangkan harga-harga yang dilakukan oleh perusahaan lain. Begitu. Oke, sekarang ini yang terakhir adalah pasar monopolistik. Ya, apa artinya? Jadi kalau monopolistik itu terdapat banyak penjual yang menawarkan produk serupa tapi tidak identik. Nah, ini menjadi keywordnya ya. Menawarkan produk serupa tapi tidak identik dan banyak penjual. Sehingga perusahaan itu memiliki sedikit kendali atas harga produknya. Gitu. Ciri khasnya apa sih pasar monopolistik itu? Pertama adalah perusahaan ini tidak hanya fokus pada harga, karena dia bisa mengendalikan harga, tapi dia juga harus bisa aktif secara promosi, supaya dia bisa membedakan diri, membedakan keunikan produknya, value-nya dengan perusahaan yang lain yang ada di dalam pasar monopolistik itu. Nah, yang kedua, karena ada aktivitas promosi, maka hambatan utamanya adalah biaya dari kegiatan promosi tersebut ya, kegiatan marketing, dan juga eh, hambatannya dari biaya pengembangan produk baru. Karena kan tadi ada yang diferensiasi, jadi perusahaan itu bisa mengeksplor, bisa berinovasi sendiri, ingin membuat produk yang seperti apa. Sehingga itu ada menjadi hambatan di sisi biaya inovasi. Dan yang ketiga, nah karena adanya diferensiasi produk, sehingga nih konsumen memiliki banyak pilihan alternatif. Jadi tidak hanya terpaku oleh satu produk atau satu perusahaan. Itu adalah ciri khas dari pasar monopolistik. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna dan bisa membantu teman-teman untuk memahami struktur pasar yang ada di Indonesia ini. Terima kasih, sampai jumpa.